Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Masa kerja Pansus COVID-19 Kalimantan Timur diperpanjang 1 bulan. Sesosok mayat ditemukan di sebuah hotel di Samarinda. Kita mulai Kaltim Headline pagi edisi kali ini. Seorang pengedar uang palsu diamankan oleh Polsek Balikpapan Barat pada Sabtu siang. Pelaku sempat lari bersembunyi di kawasan rumah warga. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus pemalsuan uang tersebut. Simak informasinya. Seorang pria diburu polisi Polsek Balikpapan Barat lantaran kedapatan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 di kawasan Balikpapan Barat pada Sabtu siang 9 Mei 2020. Pelaku sempat melarikan diri sehingga petugas kepolisian dan TNI berupaya mengejar tersangka dan berhasil diamankan saat bersembunyi di balik rumah warga. Oleh polisi, tersangka diamankan Koramil Balikpapan Barat yang selanjutnya dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi membenarkan adanya pengungkapan pengedaran uang palsu dengan pecahan Rp100.000. Namun, saat ini masih dilakukan pengembangan untuk mengetahui asal uang palsu yang digunakan oleh tersangka untuk berbelanja. Betul, kemarin kita di Polsek Barat kita lakukan penangkapan orang yang membelanjakan dengan uang palsu pecahan 100.000. Belum, ini masih kita kembangkan. Informasinya dia juga dapat dari seseorang juga yang dia tidak tahu, dan dia lupa bahwa itu sudah lama, baru ketahuan kalau itu uang palsu. Nanti baru kita kembangkan. Pihak kepolisian Balikpapan Barat selain menahan tersangka dan sisa uang palsu yang digunakan untuk berbelanja, motor tersangka juga ikut diamankan. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan. Berita selanjutnya, kebijakan penutupan akses keluar masuk Provinsi Kaltim seperti pelayaran kapal laut dan bandara yang telah berjalan selama 1 bulan sepertinya mulai memberi dampak karena temuan kasus positif terkonfirmasi COVID-19 penularannya berasal dari luar kota semakin sedikit. Namun kekhawatiran lain pun muncul. Pasalnya, kasus-kasus baru yang bermunculan mengindikasikan bahwa penyebaran virus transmisi lokal sedang terjadi di benua etam. Simak informasinya. Kasus-kasus penularan virus corona dengan cara transmisi lokal mulai bermunculan di berbagai daerah Kaltim. Indikasinya mulai nampak seperti pada 4 kasus positif baru yang diumumkan hari Minggu 10 Mei 2020. Di antaranya 2 pasien tertular karena kontak erat dengan pasien positif COVID-19 sebelumnya. 4 penambahan kasus baru orang terinfeksi virus corona semuanya ada di Balikpapan. Dengan pertambahan tersebut, di benua etam kini terdapat total 218 pasien terpapar, dengan 34 sembuh dan 2 meninggal dunia. Di Balikpapan sendiri, total yang tertular virus corona sudah mencapai 43 orang. 2 pasien yang ditemukan tertular dari transmisi lokal di Balikpapan. Pertama adalah seorang lelaki 41 tahun dengan kode BPN 42. Sudah dirawat di ruang isolasi RSUD Kanujoso Jatiwibowo sejak 4 Mei 2020 lalu dan diketahui mendapat penularan dari kontak erat dengan pasien positif virus corona sebelumnya, yakni dari pasien dengan kode BPN 36 dan 37. Pasien positif kedua yang mendapat penularan transmisi lokal dengan kode BPN 43 seorang wanita usianya 62 tahun. Diketahui adalah kontak erat dengan pasien yang meninggal dunia dengan kode BPN 35. Awalnya pasien ini isolasi diri di rumah, namun kemarin sudah dirawat di RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Dari hasil kajian kami memang kita juga masih melihat umumnya kasus-kasus yang ada di kita ini adalah kasus-kasus impor. Ya, nah sepanjang kita masih bisa melakukan mempercepat tracing dan juga mempercepat menemukan kasus ini dan dilakukan karantina,
maka kita juga akan makin cepat juga mengisolasi kasus-kasus ini. Memang kelihatan sekarang terlihat besar, tapi itu sesungguhnya adalah kasus-kasus yang sudah kita isolasi, yang sudah kita karantina, yang sudah kita swab, dan kita tinggal menunggu hasil tanpa menunggu adanya kasus-kasus impor. Tapi melihat dari 9 kabupaten kota, yang terbanyak adalah memang penularan masih di lingkup masih di lingkup anggota keluarga, ataupun masih dalam satu rumah. Kasus-kasus transmisi lokal atau penyebaran virus antar warga sebelumnya diumumkan tim gugus tugas COVID-19 Kaltim telah terjadi di 7 kabupaten dan kota sekaltim. 7 daerah itu adalah Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, dan Kutai Timur. Sedangkan 3 daerah yang belum nyata terindikasi transmisi lokal yakni Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Update per hari Minggu 10 Mei 2020, selain ada penambahan 4 kasus positif di Balikpapan, ada 3 pasien positif dinyatakan sembuh setelah 2 kali berturut-turut hasil swabnya dinyatakan negatif. 3 pasien yang sudah boleh pulang ke rumah sakit masing-masing itu adalah 2 orang dari Penajam Pasir Utara atau PPU, yaitu 2 orang lelaki usianya 17 tahun dan 14 tahun yang punya riwayat perjalanan dari klaster Goa, Sulawesi Selatan. Sementara 1 orang lagi yakni pasien di Samarinda yang dirawat di RSUD Awe Syarani, yakni seorang pria 22 tahun dengan kode SMD 9. Pasien ini juga punya riwayat perjalanan dari acara Istima di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, Bersihkan hati. Jernihkan pikiran. dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Berita selanjutnya, Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi sasaran operasional kegiatan sosial kemanusiaan yang digerakkan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Bantuan berupa alat pelindung diri dan 30 item lain dikirim dari Jakarta dan sudah tiba di Balikpapan untuk didistribusikan ke masyarakat di benua Etam. Simak informasinya. Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila bekerja sama dengan Indika Foundation, Kideko, dan Petrosea turun tangan melawan COVID-19. Kalimantan Timur terpilih sebagai salah satu pelaksana kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Indika Foundation yang bekerja sama dengan Pemuda Pancasila Pusat, yang dalam hal ini sudah mendistribusikan logistik beserta alat-alat kesehatan lainnya berkenaan dengan pandemi 19 ini. Pertama itu, kedua, nantinya kami akan melaksanakan amanah dari Indika Foundation yang bekerjasama dengan Pemuda Pancasila Pusat, nantinya untuk bisa penyalurannya ini sesuai dengan harapan dari mereka. Barang tersebut sudah kami terima pada tanggal 8 yang lalu di Balikpapan dan langsung kami serah terimakan ke 4 daerah kabupaten kota. Program Nasional Pemuda Pancasila disambut oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kalimantan Timur dengan membentuk Posko Des Relawan Wilayah. Di tingkat provinsi dibentuk tim gugus tugas kemanusiaan melawan COVID-19 wilayah Kaltim yang diketuai oleh Juhairi dan Wakil Ketua Tanti Prasetyo dan Edo Hairani. Ada 4 kabupaten dan kota di Kaltim yang menjadi sasaran operasional tim Task Force Pemuda Pancasila, yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Menurut Juhairi, dipilihnya keempat daerah adalah keputusan dari manajemen Indika Foundation. Kenapa mungkin yang bisa menjadi pertanyaan kenapa 4 daerah tersebut ya? Jadi 4 daerah tersebut itu sudah memang yang sudah ditetapkan dari Indika Foundation ini yang bekerja sama dengan beberapa yang diberikan kepercayaan kepada Pemuda Pancasila Pusat yang memang untuk 4 daerah ini.
mudah-mudahan ke depan artinya untuk daerah lain pun nantinya diberikan amanah yang sama. Ya kan? Setelah nantinya ini dalam hal penanganan khususnya kita di dalam pemberian logistik dan alat-alat kesehatan lainnya, yaitu seperti penyemprotan apa segala dengan obat-obatan itu nantinya bisa mengurangi daripada beban pemerintah. Bantuan dari Indika Foundation melalui Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila ada 30 item. Selain alat pelindung diri seperti baju hazmat, masker, sarung tangan, dan sepatu boot karet, serta kacamata, juga ada cairan disinfektan untuk penyemprotan beserta genset portable. Ada juga buku tulis dan mainan anak-anak hingga makanan kaleng sardensis. Di semua daerah sudah siap seperti saya sampaikan tadi itu. Ya, karena sejauh hari kita sudah bentuk tim gugus tugas setiap kecamatan 4 ini khususnya untuk sementara ini. Selama pandemi COVID-19, pemuda Pancasila di seluruh Kaltim aktif melaksanakan kegiatan sosial. Di Kutai Barat, para pengurus Sri Kandi dan MPC membuat sendiri APD berupa fase dari Mika dan dibagikan kepada petugas medis di puskesmas serta rumah sakit. Di Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Pasir Utara ada kegiatan penyemprotan disinfektan serta pembagian sembako. Begitu juga yang dilakukan Majelis Pimpinan Cabang Berau, Kutai Timur, Pasir, dan Bontang. Bahkan sampai pimpinan anak cabang PP ikut berinisiatif bergerak bergotong royong melawan COVID-19. Menurut Tommy Gozali, Sekretaris Tim Gugus Tugas Wilayah Kaltim, kegiatan sosial menghadapi COVID-19 sudah berjalan sejak bulan Maret lalu. Bulan Maret, April sudah melaksanakan pembagian sembako, pembagian masker, penyemprotan di seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur sesuai instruksi dari Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Sesuai dengan agenda yang dibuat Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, agenda kegiatan di 4 daerah, Samarinda, Balikpapan, Kabupaten Pasir, dan Penajam Pasir Utara, berlangsung sampai 21 Mei 2020. Tim relawan yang telah dibentuk dijadwalkan mulai bergerak melakukan penyemprotan disinfektan dan mendistribusikan logistik kepada warga yang membutuhkan. Tim Kaltim TV, Awang Fatur melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Selama 1 bulan bekerja, Pansus COVID-19 yang dipimpin Hasanuddin Mas'ud belum cukup banyak bergerak melakukan pendalaman atas penanganan kasus pandemi virus corona yang dilakukan eksekutif. Pada rapat paripurna DPRD Kaltim, Pansus meminta penambahan masa tugasnya dan dikabulkan untuk 1 bulan ke depan. Simak informasinya. Kerja Panitia Khusus COVID-19 DPRD Kaltim selama 1 bulan mendampingi pemerintah Provinsi Kaltim yang sedang menangani pandemi virus corona sudah berakhir. Namun karena dirasakan belum maksimal, Pansus yang dipimpin oleh Hasanuddin Mas'ud diusulkan untuk ditambah masa kerjanya selama 1 bulan. Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun mengakui usulan itu dan sidang paripurna menyetujui. Dia juga banyak berharap Pansus COVID-19 DPRD Kaltim bekerja maksimal agar penanganan COVID-19 oleh pemerintah lebih berkualitas kinerjanya. Tadi paripurna salah satu agendanya itu laporan Pansus. Nah, karena belum selesai semua, belum maksimal, masih banyak hal yang perlu didalami, maka Pansus memohon di dalam rapat paripurna untuk masa tugasnya diperpanjang. Paripurna hari ini menyetujui perpanjangan masa kerja Pansus. Fokus kerja Pansus yang diharapkan DPRD lebih pada soal bagaimana pemerintah bekerja menanggulangi penyembuhan dan menghambat penyebaran virus bagi warga Kaltim. Termasuk juga bagaimana serapan anggaran dari dana COVID-19 yang telah disediakan sebesar 500 miliar rupiah. Menurut Andi Harun, dia mendapat laporan penyerapan anggaran masih sangat rendah.
Apalagi bantuan jaring pengaman sosial belum juga terdistribusikan ke masyarakat. Alasan pemerintah belum mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak lantaran data yang belum lengkap. Menurut Andi Harun, semestinya bukan menjadi alasan karena pendistribusian bisa dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan warga yang datanya memang sudah lengkap. Kalau simpel ini kan kita cuma belum tentu juga sesimpel yang kita bayangkan. Nih, ketiga data nih. Dikhawatirkan ini saling tumpang tindih. Ya kalau dikhawatirkan ada yang tumpang tindih, satu dulu yang dieksekusi. Dua ini kalau tumpang tindih nanti kita lihat perkembangannya. Yang pasti jangan sampai kita terlalu lama menunda eksekusi bantuan itu kepada masyarakat. Daerah-daerah tidak lebih kaya dari kita sudah berhasil eksekusi. Saya ambil contoh aja ya, yang lagi viral sekarang antara Bupati Lumajang dengan Boltim. Bukan soal perdebatan mereka berdua, tapi setingkat sana juga sudah mereka eksekusi. DKI sudah. Kata Pak Anies, ya kalau kayak sembako bantuan itu double, nggak boleh dikatakan double, masyarakat lebih mendapatkan lebih nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kan kalau tidak dapat apa-apa. Ya misalnya nih, kamu dapat sembako dari provinsi, tiba-tiba dari Pak Pusat kasih juga sembako. Ya nggak masalah kan? Sini 5 kilo, pusat 10 kilo, malah lebih syukur. Orang juga 5 kilo itu paling untuk 4 hari, 5 hari ya enggak? Banyak yang bisa dilakukan Pansus COVID-19 DPRD Kaltim sesuai dengan tupoksinya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penanggulangan virus corona oleh pemerintah. Rakyat berharap pandemi ini bisa selesai lebih cepat. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Seorang tamu hotel kelas melati di Jalan Kiai Haji Temenggung, Pasar Pagi, Samarinda ditemukan tidak bernyawa di depan kamarnya. Petugas kepolisian dan medis telah mengevakuasi jenazah laki-laki itu dengan protokol kesehatan. Karena khawatir korban meninggal karena terinfeksi virus corona. Simak informasinya. Senin pagi, 11 Mei 2020 sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah, warga sekitar Pasar Pagi Samarinda dikejutkan adanya keramaian di depan sebuah hotel yang terletak di kawasan itu. Terlihat pihak kepolisian dari Polresta Samarinda bersama tenaga medis berpakaian hazmat, juga ambulans bergerak melakukan evakuasi sesosok mayat dari sebuah hotel melati. Setelah masuk ke dalam hotel, para petugas dengan berpakaian lengkap penanganan COVID-19 tidak lama keluar dengan mengangkat jenazah dan dibawa ke mobil ambulan yang telah menunggu di situ. Menurut keterangan, mayat yang dibawa dengan protokol penanganan pasien tertular virus itu adalah seorang pekerja sebuah tambang. Dia beralamat di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, namun menginap di hotel tersebut sejak hari Minggu 10 Mei 2020. Kronologisnya tahu-tahu itu sudah meninggal di depan pintu. Pagi tadi ada yang melapor ke bawah, sudah meninggal di depan pintu. Di depan pintu banget? Iya, di depan pintu. Di luar kamar. Di luar kamar ya? Iya. Jadi posisi duduk atau? Posisi telentang tidur di lantai. Yang ditemukan dalam kamar itu penyedot untuk bantuan pernapasan. Itu aja yang ditemukan. Ditemukannya alat bantu pelancar pernapasan di dalam kamar tamu tersebut. Diduga sementara yang bersangkutan menderita penyakit asma. Menurut keterangan, korban check-in di hotel pada hari Minggu sore membawa mobil jenis Hilux yang biasa untuk operasional di tambang. Belum diketahui pasti mengapa dia menginap di hotel kalau alamat rumahnya ada di Samarinda juga. Tim evakuasi menemukan mayat terlentang di depan pintu kamarnya di lantai 2 hotel tersebut. Petugas kemudian membawa mayat tersebut ke RSUD Abdul Wahab Syarani. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Anaknya itu tetap aja pakai
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Selain klaster Goa Sulawesi Selatan yang memunculkan rasa cemas pada masyarakat karena terbukti sudah banyak yang tertular dan dirawat di ruang isolasi, salah satu klaster lain yang perlu diwaspadai tim gugus tugas COVID-19 karena mulai mengancam, yakni klaster Magetan, Jawa Timur. 7 kasus positif baru di Kalimantan Timur sampai hari Senin 11 Mei 2020 bertambah 7 kasus positif baru, sehingga total warga yang tertular virus corona adalah 225 orang. Kabar lainnya, bertambah juga pasien yang sembuh, yakni 38 orang dan 3 meninggal dunia. Menariknya, sejak beberapa hari terdapat 2 klaster yang sering disebut. Dominasi masih dipegang klaster Goa Sulawesi Selatan. Namun ada juga klaster Magetan yang makin sering disebut karena jumlah pasien bertambah terus. Jika hari sebelumnya ada 2 kasus positif baru yang terdeteksi terpapar dari klaster Magetan, pada hari ini bertambah 1 orang lagi, yakni seorang pria berusia 28 tahun dengan kode SMD 31. Pasien ini merupakan PDP pelaku perjalanan dari Magetan yang telah dirawat di RS Karantina Bapelkes sejak 28 April 2020. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, penyampaian perkembangan dari beberapa klaster dari COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur, dan khususnya saat ini kita fokus pada 2 klaster ya, yang kasusnya juga masih terus bertambah dan juga terus terindikasi kemungkinan terjadi penambahan, yaitu klaster Goa dan juga sekarang mulai dengan klaster Magetan. Klaster Goa tetap menjadi penyumbang terbesar total kasus positif virus corona di Kaltim, yakni sekitar 70%. Menurut data Dinas Kesehatan Kaltim, dari 218 pasien positif hari Minggu kemarin, ada 153 orang tertular karena mengikuti acara Ijtima Goa Sulawesi Selatan. Sumber penyebaran virus yang perlu diwaspadai berikutnya adalah klaster Magetan. Walaupun tidak sebesar klaster Goa, tapi dari 12 orang yang dilakukan swab, terdapat 8 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selanjutnya dari klaster Magetan, ya, pada klaster ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai baik PDP, ODP maupun OTG sebanyak 12 orang, yang telah terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 8 orang, itu atau 66,7%. Dan yang nyatakan negatif ada 1, sementara yang masih dalam proses menunggu hasil konfirmasi ada 4. Nah, klaster ini memang relatif baru, sehingga sampai saat ini memang belum saat ini yang sudah di tracing semua sudah dilakukan perawatan. Nah, pada klaster ini memang hampir semua orang yang telah terkonfirmasi hasilnya adalah positif dan hanya 1 yang hasilnya negatif. Lantaran munculnya ancaman bertambahnya jumlah klaster Magetan, PLT Kepala Dinas Kesehatan Andi Muhammad Ishak mengingatkan kepada warga yang telah melakukan perjalanan ke Magetan maupun para santri yang sebelumnya mondok di sana harus melaporkan diri agar bisa dilakukan tracing. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana, pamit undur diri.